Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, saya Leonardo Sakti dengan NIM 2201010049. Di sini saya akan membahas tentang analisis transient respon, yang mana ini adalah mata kuliah dari Praktikum Teknik Kendali yang diampu oleh Bapak Insinyur Syapta Nugraha STMN. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Nah, analisis transient response. Respon transient menggambarkan karakteristik output terhadap input dalam domain waktu dari keadaan awal ke keadaan akhir final stage. Karakteristik sistem kontrol biasanya dilihat dari respon transientnya. Hal ini karena sistem dengan penyimpan energi tidak dapat merespon secara instan dan selalu menunjukkan respon transient ketika suatu input atau gangguan diterapkan pada sistem. Input standar seperti fungsi impuls, step, ramp, atau sinusoidal biasa digunakan untuk menganalisis sistem kontrol. Input yang paling umum digunakan adalah unit step, karena unit ini dapat memberikan informasi tentang karakteristik transient dan kondisi tunak dari sistem. Umumnya setiap kali sistem diaktifkan, fitur stepping juga diaktifkan. Respon transient adalah dari sistem inverse transformasi Laplace dari output CS, yaitu CT atau CT sama dengan L1 CS. Nah, pada subbab analisis transient respon ini kita fokus ke 4.5. Nah, yang mana 4.5 ini adalah plotting transient respon dengan MATLAB. Langsung saja kita mencobanya di MATLAB. Nah, yang pertama kita mencoba pada unit step respon, yaitu kita membuat plot step respon dengan step. Langsung saja kita buka MATLAB-nya. Nah, untuk program di MATLAB-nya sudah saya siapkan, yang mana 6 sama dengan 25 ini sebagai pembilang, atau dan ini sebagai penyebut. Nah, untuk pembilangnya itu 25 dan penyebutnya itu uh, S S pangkat 2 ditambah 4S ditambah 25. Kemudian step 6 dan ini untuk menampilkan step respon dengan step. Nah, untuk bagian grid, title, string itu tuh untuk menampilkan garis grid dan judul plotnya. Yang grid ini untuk menampilkan garis grid dan title ini untuk menampilkan judul. Langsung saja kita run. Nah, maka akan menampilkan grafik seperti ini, yaitu untuk sebelah garis X ini yaitu amplitudo dan garis Y ini itu time atau second atau waktu. Nah, untuk judulnya akan terletak di atas, yaitu unit step respon dari YS sama dengan 25 S kuadrat tambah 4 tambah 25. Kemudian kita langsung ke yang kedua. Nah, yang kedua ini ada kita membuat plot lebih dari satu step respon. Nah, kita
Langsung saja kita buka programnya. Untuk programnya yaitu A sama dengan array min 1, kemudian 6,5 dan 0. Dan untuk yang B, array dari 1, kemudian 1, 0. Dan C, array C yaitu 1, 0, dan 0, 1. Nah, untuk D yang berisi dengan array 0, 0, 0, 0. Kemudian kita membuat step ABCD. Nah, kemudian langsung saja kita run. Nah, maka akan menampilkan 4 grid atau 4 grafik. Nah, yang mana untuk garis X ini atau dari 0 hingga ke 0,4 itu merupakan amplitude dan 0 hingga 10 ini merupakan time second atau waktunya. Untuk judulnya itu membuat judul dari grid tersebut yaitu step response. Kemudian yang ketiga kita membuat plot step response pada rentang waktu dengan plot. Nah, untuk 6 ini berisi dengan angka 25 dan den yaitu 1425, kemudian T sama dengan waktunya itu yaitu 0, baru 0,01 hingga 3. Kemudian fungsi dari YXT itu akan menampilkan step respon dengan step. YXT sama dengan step 6 den, T, kemudian plot TY. Nah, untuk fungsi dari baris yang ketiga itu akan menampilkan garis grid dan juga judul dari plotnya, yaitu judul dari plotnya yaitu unit step response dari GS sama dengan 25 S kuadrat tambah 4 tambah 25. Kemudian untuk memberikan label X dan Y itu X-nya kita T detik, kemudian Y-nya output. Langsung saja program ini kita run, maka akan menampilkan gambar grafik atau grid seperti ini dengan garis X labelnya yaitu T detik dan Y-nya itu output. Nah, untuk outputnya itu dari 0 hingga ke 1,4 batasnya, tapi ini lebih ke 1,2 atau 1,3, kemudian waktunya dari 0 hingga ke 3 karena kita membuat T-nya itu dari 0 hingga ke 3. Kita lanjut yang ke selanjutnya, yang ini kita membuat unit impulse response. Kita sudah menyiapkan programnya juga. Nah, untuk unit impulse response ini, yang pertama kita itu unit impulse response. Kita membuat 6 atau pembilang yang berisi dengan angka 1, kemudian den atau penyebut yang berisi dengan angka 1, 0,2, dan 1. Kemudian fungsi dari impulse den ini itu menampilkan impulse respon dengan impulse. Kemudian baris ketiga ini akan menampilkan garis grid atau grafik dan berupa dan juga gambar grafik dan juga judul yaitu unit impulse respon dari GS sama dengan 1 per S kuadrat tambah 0,2 S tambah 1. Nah, langsung saja kita run. Kita run saja program tersebut. Nah, maka akan menampilkan gambar grafik seperti ini dengan amplitudenya yaitu dari 0,8 hingga ke 1. Kemudian time sequence-nya dari 0 hingga ke 60. Untuk judulnya yaitu unit impulse respon dari GS sama dengan 1 per S kuadrat tambah 0,2 S tambah 1. Dan kita lanjut 453 yaitu kita membuat unit RAM respon. Kita sudah menyiapkan programnya. Nah, untuk yang unit RAM respon ini berisikan tentang 6-nya itu berisi dengan angka 2 dan 1 dan
Den-nya itu 1110. Kemudian untuk waktunya dari 0 hingga ke 10, kemudian C-nya yaitu sama dengan step 6, den, T. Kemudian untuk plotnya itu T, C, baru string O, waktu string min. Kemudian untuk baris ini fungsinya itu menampilkan grid, kemudian title, kemudian kita menamakan garis X-nya, kemudian Y-nya. Garis X-nya kita namakan T detik, kemudian garis Y-nya kita input dan outputnya. Nah, program tersebut kita langsung run saja. Nah, maka akan menampilkan gambar grafik sama seperti pada modul. Nah, untuk yang garis X-nya itu T detik atau waktu, kemudian garis Y-nya itu akan bernama input dan output. Nah, untuk judulnya yaitu kurva unit RAM respon dari GS sama dengan 2S tambah 1 per S kuadrat ditambah S tambah 1. Kemudian selanjutnya 4.54 yaitu kita membuat plot 2D dan 3D pada transient respon. Kita langsung saja masuk ke programnya. Nah, untuk waktunya itu berisi dari 0 hingga ke 10, kemudian zeta yang berisi 0,0, 0,2, 0,4, 0,6, 0,8, dan 1. Kemudian for n sama dengan 1 banding 6. 6 berisi dengan angka 1, kemudian den yang berisi dengan angka 1, 2 dikali zeta n, 1, kemudian y 1 banding 51, n x t sama dengan step 6 den t. Nah, kemudian langsung saja kita masuk yang fungsi kedua yaitu plot. Nah, fungsi dari baris ini itu kita plot 2D dengan perintah plot ty. Nah, untuk judulnya yaitu 2D plot kurva unit step respon. Kemudian garis X ini kita beri nama T detik, kemudian garis Y kita nama respon. Kemudian untuk figur kita membuat judul yaitu 3D plot kurva unit step respon. Kemudian kita namain garis X ini yaitu T second dan garis X yaitu zeta. Nah, untuk yang program ini maka akan menampilkan grafik atau gambar grid. Kita langsung saja run. Nah, dari program ini untuk menampilkan dua gambar grafik tersebut yaitu 2D dan 3D, maka langsung saja kita run. Nah, maka akan menampilkan dua grafik sama seperti pada modul. Untuk yang 2D-nya seperti ini, akan menampilkan seperti ini. Ini dari 1,0 dari 0,0 hingga ke 1,0. Kemudian untuk yang 3D akan menampilkan seperti ini, gambar bentuk 3D yaitu dengan judul 3D plot kurva unit step respon. Saja kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya yaitu 4.6 itu kita mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dengan MATLAB. Dengan software MATLAB, spesifikasi waktu transient respon seperti rest time, peak time, maximum overshoot, dan settling time biasa didapatkan dengan mudah. Misalkan suatu fungsi alih yaitu CS per RS sama dengan 25 per S kuadrat tambah 6S tambah 25. Nah, untuk ini kita langsung saja coba di
program di MATLAB. Kita sudah membuat programnya. Nah, yang pertama, langkah pertama nih kita membuat fungsi alih dan plot step respon. Nah, dengan 6 berisi dengan angka 25 dan 1, 6, 25, dan untuk waktunya dari 0 hingga ke 5. Untuk Y, X, T itu step 6 dan T. Kemudian R sama dengan 1. Nah, ini untuk mendapat nilai rest time. Kemudian while YL kurang dari 1,0001, R sama dengan R tambah 1. Kemudian N rest time yaitu R min 1 dikali 0,005. Kemudian Y max, TP max dari Y. Kemudian peak time. Nah, untuk peak time ini rumusnya itu TP dikurang 1 dikali 0,005. Kalau untuk max overshoot dengan rumus yaitu Y max dikurang 1. Kemudian S ini berisi dengan 1 min 1. Nah, well YS lebih dari 0,9598 dan YS kurang dari 1,02. S sama dengan S min 1. Kemudian N untuk settling time itu dengan rumus S min 1 dikali 0,005. Kemudian terakhir kita membuat plot atau grid kemudian dengan judul step respon. Nah, untuk hasilnya kita langsung run saja. Untuk hasilnya akan menampilkan seperti ini dengan garis X-nya itu dari 0 hingga ke 5 dan garis Y-nya itu dari 0,1,4 dengan judul grafik atau grid yaitu step respon. Nah, selanjutnya mendapatkan spesifikasi waktu transient respon dari Simulink. Nah, selanjutnya kita bermain di Simulink. Untuk Simulink kita langsung saja new, kemudian Simulink model. Kita tunggu sebentar. Nah, untuk tampilan Simulink model ini seperti ini. Nah, ini terdapat fungsi alih yang mana terdapat komponen yaitu step. Kita langsung saja cari di step di library browsernya. Nah, kita langsung saja cari yaitu yang bernama step. Kita tambahin. Kemudian yang kedua ini ada transfer VCN. Kita cari di Simulink browsernya. Kemudian scope. Nah, scope ini yaitu fungsi dari scope itu akan menampilkan grafik sinusnya. Kita langsung cari yaitu yang bernama scope. Oke, sudah. Nah, kemudian selanjutnya kita hubungkan dari step ke transfer VCN, dari transfer VCN ke scope. Nah, sebelumnya kita harus mengubah angka dari di dalam nilai transfer VCN dengan yang berisi yaitu 25, kemudian bawahnya
Nah, sudah sama yaitu 25 per S kuadrat ditambah 6S tambah 25. Nah, kemudian kita hubungkan dari step ke transfer VCN, kemudian ke scope juga. Selanjutnya kita run. Kita lihat hasil grid atau grafiknya yaitu di scope. Nah, maka akan menampilkan grafik seperti ini sama seperti di modul. Nah, kemudian untuk mendapatkan spesifikasi waktu, transient, response rest time, peak time, maximum overshot, dan settling time, maka perlu menambahkan blok diagram tambahan yaitu blok to workspace dan clock seperti berikut. Nah, ini terdapat penambahan blok lagi yaitu to workspace dan juga clock. Nah, untuk to workspace-nya terdapat 2 dan clock-nya yaitu 1. Kita langsung saja cari. To workspace-nya 2. Dan satu lagi clock. Oke, sudah. Nah, untuk to workspace-nya itu kita ganti yang mana ini adalah dengan variabel nama out dan ini variabel nama waktu yaitu T. Kita ganti saja. Dan juga nilai dari sample time kita ganti menjadi 0, keduanya menjadi 0. Ganti ini out, kemudian 0, kemudian ini T. Kita ganti dengan T dan juga ini 0. Ya sudah. Kita hubungkan. Nah, dari to workspace ini terhubung di antara transfer VCN dan juga scope. Kita hubungkan di sini dan clock ini terhubung ke to workspace yang satu lagi. Diagram pada Simulink seperti pada modul kita yang sudah ditambahkan to workspace dengan to workspace ini variabelnya itu out. Nah, untuk to workspace time-nya ini di clock itu kita namain dengan variabel T. Nah, untuk kemudian kita run diagram blok Simulink tersebut untuk mendapatkan spesifikasi waktu transient response rest time, peak time, maximum overshot, dan settling time. Maka masukkan perintah step info, kemudian out data, kemudian out time. Nah, langsung saja kita membuka di step command window. Nah, untuk perintahnya yaitu step info, variabel kita yaitu out data, kemudian variabel satu lagi T, time. Nah, untuk resist time bernilai 0,4030, settling time bernilai 2,1999, kemudian settling min bernilai 0,9910, settling max yang bernilai 1,0940, overshot bernilai 9,3954, undershoot 0, kemudian peaknya bernilai 1,0940, peak time-nya 1,7586. Selanjutnya ada steady state error, merupakan selisih antara final value peak yang dicapai respons suatu sistem dengan set point final value yang ingin dicapai. Sehingga berdasarkan pada subbab 4.62 didapatkan final value peak yang dicapai ialah 1,0933
dengan set point 1 sehingga steady state errornya yaitu dengan rumus steady state error sama dengan nilai mutlak dari peak yaitu 1,0933 dikurang set point yang mana set point bernilai 1 kemudian dikali 100%. Hasilnya yaitu 9,33%. Nah, kemudian ada latihan. Diketahui fungsi alih berikut yaitu nomor 1 GS sama dengan 1 per S tambah 3, kemudian US sama dengan 10 per S pangkat 5 tambah 7 S pangkat 4 ditambah 6 S kubik tambah 42 S kuadrat tambah 8 S tambah 56. Kemudian gambarkan step responnya serta didapatkan nilai spesifikasi waktu responnya TR, TP, MP, TS dengan Simulink. Hitunglah steady state error atau SSE-nya dengan set point 1. Langsung saja kita membuat lagi new Simulink model. Atau kita bisa mengganti yang tadi. Untuk soalnya diketahui GS sama dengan 1 per S tambah 3. Nah, untuk soal 1 ini yaitu 1 per S tambah 3 kita ubahnya di transfer VCN yaitu angkanya angka atasnya yaitu 1 kemudian angka bawahnya S tambah 3 berarti kita buat 1 dan 3. Oke, S tambah 3 kemudian kita pasangkan ke scope guna untuk melihat gambar grafiknya. Nah, kemudian out-nya to workspace-nya kita beri nama variable out dan juga untuk time-nya clock-nya kita beri nama to workspace-nya itu T. Nah, kemudian udah sama dengan soal, kita buka lagi soalnya. Oke, GS sama dengan 1 per S tambah 3. Langsung saja ini kita run. Langsung kita untuk mencari nilai yang tadi berarti kita masuk ke sini. Kita clear dulu. Kita masuk perintah yang tadi. Kemudian enter. Nah, sudah didapat hasilnya. Yaitu nilai restemnya yaitu 0,7308. Kemudian settling time-nya yaitu 2,3. Kita ganti coba. Nah, untuk yang soal nomor 1 rest time-nya bernilai 0,7308, kemudian settling time-nya bernilai 2,3189, kemudian settling min-nya 0,3031, settling max-nya 0,333, overshoot 0, undershoot 0. Nah, nilai peak-nya itu kita dapat 0,333. Kemudian peak time-nya 10. Nah, untuk mencari nilai SSE tadi menggunakan rumus peak kurang set point dikali 100%. Kita buka kalkulator.
Nah, nilai peak ini yaitu 0,0333 dikurangin 1 sama dengan 0,666. Nah, kemudian dikalikan 100. Jadi karena nilai mutlak yaitu karena tadi hasilnya min ya. Min. Jadi kita kalikan 100 berarti 0,6667 dikalikan 100 maka hasilnya yaitu 66,67%. Coba kita kalikan 100 karena nilai ini mutlak berarti kita kalikan min 1 berarti nilainya yaitu 0,667 berarti 0,6667 dikalikan 100% jadi dikali 100. 0,6667 dikalikan 100. Maka hasil SSE-nya itu yaitu sebesar 66,67%. Kemudian kita langsung ke soal nomor 2 yaitu fungsi alihnya yaitu 10 per S pangkat 5 tambah 7S pangkat 4 ditambah 6S pangkat 3 tambah 42S pangkat 2 tambah 8S tambah 56. Nah, kita menggantinya di simulingnya yang tadi. Untuk soalnya yaitu angka atasnya yaitu 10. Kemudian 1, 7, 6, 42, 8, 56. Oke, sudah sama 10 per S pangkat 5 tambah 7S pangkat 4 tambah 6S pangkat 3 tambah 42S pangkat 2 tambah 8S tambah 56. Nah, kemudian kita langsung saja run. Kita kembali ke komen window-nya, kita hapus yang tadi. Nah, didapat nilai soal nomor 2 yaitu resistemnya 0,1161, kemudian setlink temnya 9,9405, setlink minnya min 0,3292, kemudian setlink max-nya 0,6734, overshoot 237,0782, undershoot 689,5863. Nah, nilai peak yang telah didapat yaitu 0,6734, peak time-nya 7,5655 sama seperti sebelumnya yaitu langsung saja kita kurangin menggunakan rumus peak dikurang set point. Maaf, nilai mutlak dari peak dikurang set point. Nah, nilai peaknya itu tadi kita dapat 0,6734 kemudian dikurangin set point yaitu 1 sama dengan hasilnya yaitu 0,3266. Jadi karena nilai mutlak berarti langsung menjadi positif yaitu 0,3266 dikalikan dengan 100%.
maka hasilnya 32,66. Jadi nilai SSE dari soal nomor 2 ini yaitu 10 per S pangkat 5 tambah 7 S pangkat 4 tambah 6 S pangkat 3 tambah 42 S kuadrat tambah 8 S tambah 56, yaitu nilai SSE-nya itu 32,66%. Nah, mungkin itu saja pembahasan analisis transient respon dari saya. Terlebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.